korbannya ya cewek, Mas. Sebentar. Iya. Ini sampean telepon saya rekam loh. Ini sampean telepon saya rekam. Iya. Saya rekam Suaranya dan juga sudah bilang oke. saya rekam, saya naikkan ke YouTube loh ini. Iya, nggak apa-apa, Mas. Ini piye nih? Sampean yang cowok loh, terus itu cowok. Yang bohongin cowok. Gimana ini? Bingung aku. Iya, aku temennya, Mas. Mbaknya ya gitu, kalau di situasi begitu kan apa, Mas? Nge-freeze gitu tuh ya, Mas. Bingung. Ya wis dari semalaman gitu tak bantu pikirin gitu, cari bantuan ke siapa gitu ya. Ini cinta segitiga apa piye ini? Kok bingung? Nggak ada cinta segitiga, Mas. Lah sampean ini sampean mana? Sampean di Indonesia apa di Hong Kong? Di Indonesia. Jangan-jangan sampean nanti laki-lakinya. Ini aku penasaran ini. Karena Enggak, Mas, suaranya kan beda. Aku kan sudah kirim suaranya tuh ya. Nah terus sampean apanya? Adiknya, kakaknya, atau apanya? Teman dekat, Mas. Terus sampean dicurhati begitu, terus direkam. Iya, atau Masnya lebih prefer ngomong langsung sama mbaknya ya? Soalnya kan memang begitu ya. Kalau ngomong dengan pihak ketiga itu sampean tahu sendiri kan. Aku nggak mau menjadi orang yang menginformasikan tapi bukan pihaknya yang langsung yang bercerita, tapi pihak kedua ketiga itu bumbunya kan lebih mantap gitu loh, Mas. Sorry ya, aku laki-laki, aku pakai logika soalnya. Aku kalau ngomong aku nggak mau perasaan, terus aku juga bukan orang yang mau mencari viral. Sekali lagi aku sampaikan, tapi aku lebih cenderung kalian punya masalah, aku mencoba untuk berdiskusi masalahnya kalian, bukan malah menambah ruwet masalahnya kan, kayak gitu tuh. Iya benar, Mas. Nah setelah saya amati tadi chatnya tadi, voice chatnya loh, ini cowok loh, yang nelpon juga cowok, jadi aku langsung bingung kan, langsung ya tahu sendiri kan sampean, aku nggak mau jadi kontenku ini jadi bahan untuk yang satunya nanti nggak terima, yang temennya sampean nggak terima. Kalau masalah love scam itu sebenarnya gampang kok, Mas. Kalau dia, jadi kalau love scam itu so simple aja. Kalau kita nggak dapat identitasnya dia, KTP apa semuanya, atau kadang-kadang KTP itu juga nyelintut, dia mau nyebar itu nyebarnya kemana? Nyebar itu hanya WhatsApp grup, hanya WhatsApp. Kalau si scammer itu nggak punya nomor WhatsAppnya saudaranya, teman-temannya kita, itu nggak ada masalah. Gitu loh. Jadi kalau dia nyebar sampai ke YouTube, ke Facebook, di-ban otomatis. Iya. Karena tidak senonoh, itu senjata para scammer. Nah ini aku ngomong secara normatif aja, aku nggak ngomong kasusnya Mbak itu ya, aku nggak ngomong kasusnya ini bahas kasus general tentang bagaimana scammer, cara kerja. Jadi cara kerja mereka hanya cuman di bagian pengancaman aja. Kalau ataupun dia mau sebar dan apapun mau disebar kemana, kalau fotonya itu telanjang, fotonya itu mandi, fotonya setengah badan, kelihatan payudaranya atau apapun, itu jelas ke-ban. Mau ke Facebook, mau ke YouTube, ke-ban. Sosial media semuanya pinter, tahu algoritmanya, paham. Jadi nggak perlu dikhawatirkan. Blokir, nggak usah tanggepi, dia pusing sendiri nanti, mumet. Semakin ditanggepi, otak kitanya yang semakin kacau. Saya nggak mau menyalahkan dari pihak mbaknya yang sudah terlanjur video callan dengan membuka kamera loh ya, saya nggak, karena memang terkadang jadi orang itu hipnoterapi atau hipnotis itu memang bisa berbagai macam cara. Namanya scammer itu 24 hour ngasih atensi atau perhatiannya. Nah sekarang sampean mau nanya apa? Sekarang kita nggak usah bahas kasusnya mbak itu, sampean bahas scammer itu bagaimana. Itu lebih enak, jadi biar nggak ngomongin orang. Iya. Kalau kasusnya sudah nyebar sampai keluarga saudara itu gimana? Nggak ada masalah. Kalau menurutku gini loh, kalau kita menyesali sesuatu dan merenungi, ya kan, menyesali itu udah terjadi kan.
Hmm. Diakui aja kita salah, sudah selesai. Keluarga juga akan membela kita, tidak membela orang kan. Terus sing sabar ya nduk, pasti kayak gitu. Bu sepurane. Makanya kalian sebagai harusnya ngomong, makanya kalian sebagai pihak keluarga bisa nggak memberikan perhatian yang lebih ke saya sehingga saya tidak mencari perhatian di tempat yang lain. Ngomongnya kan tinggal gitu. Kita sudah ketimpa tangga ini, ya kan? Kita sudah jatuh nih, terus ketimpa tangga pula. Terus kita mau ngapa? Ya menyembuhkan luka kita sendiri toh. Dengan cara ya sudah, bilang aja ke pihak-pihak yang keluarga. Ya kalian malu-malu, ya karena memang orang Indonesia itu budaya malunya tinggi. Tapi giliran sama garangan, sama laki-laki kok nggak ada malunya, ya kan repot toh. Nggak ada masalah menurut saya. Saya kalau bicara sama mbaknya atau siapapun korban scammer, saya cuman bilang sesuatu itu sudah terjadi. Terus mau diapa? Mau dilaporkan ke polisi? Kalian punya data si scammer tadi nggak? Ada nomor teleponnya nggak? Ada KTP-nya nggak? Ada identitasnya komplit nggak? Namanya juga scammer pasti akan menyembunyikan. Bahkan dia akan memfitnah orang lain dengan memberikan dokumen yang palsu, identitas yang palsu yang bukan punya dia tapi punyanya orang lain. Kan bisa juga menjebak seperti itu. Nah, ini harus berhati-hati karena penipuan-penipuan scammer ini kembali lagi ya kan? Berkedok cinta ini apalagi ini sudah banyak pakar-pakar, banyak seminar-seminar membahas love scammer, kriminal love scammer. Itu karena memang kenapa masalahnya? Karena kita nggak pernah diperhatikan. Jadi seperti itu. Kalau sudah terjadi ya sudah, kamu mau sebar aja loh. So simple, sebarkan. Mau keluarga kamu sebar aja. Kamu nggak bakalan dapat uang sepeser pun dari saya. Kalau kita berbicaranya sama yang ngancem kayak gitu, jiper tuh scammer, jiper. Wis percaya deh. Kamu mau nyebarin ini yo sok sebar sana. Emang dengan kamu nyebar kamu dapat duit. Kan gitu. Bila perlu kalau kita dekat dengan keluarga bilangin aja, ada orang yang kurang kerjaan mau nyebar-nyebar foto saya editan, mukanya diedit muka saya walaupun beneran loh ya. Ngomong aja kayak gitu. Keluarga lebih percaya dia apa kita? Cerdas menanggapinya gitu loh, Mas. Zaman sekarang kan zaman AI. Bilang aja ke keluarga. Iya. Itu sekarang kan teknologi pada canggih, Pak, Mak, Bule, Pak Le, Om, Tante gitu. Bisa-bisanya aja orang mau meras, mukanya dikasih muka saya gitu kan. Nomor teleponnya diganti nomor telepon saya. Ya kurang-kurang kerjaannya orang-orang yang mau cari uang dengan cara yang gampang, so simple lah, sesederhana itu loh. Jawab. Kalau sampean bilang ke saya, "Lah sampean nggak ngerasain." Nah, apa perlu dibalik kehidupan saya dibalik ke kehidupan Mbak E? Kan nggak mungkin juga, toh bener nggak? Iya. Kita tanggapi dengan lebih cerdas dan lebih keren. Orang mau cari duit itu macam-macam caranya, Pak, Bu, Tante, Om, Pak Le, Bule, Bapak, Ibu, Mak, Pak. Editan mukanya itu coba kalau perhatikan aja editannya. Biasanya kalau love scam yang kayak gitu kan agak setengah-setengah ngeblur toh. Gambarnya nggak terlalu jelas-jelas amat. Yang penting dia dapat telanjang kan kayak gitu toh pikirannya. Dapat mudah ya. Kalau saya nggak main, Mas. Karuan kalau mau nipu yang banyak itu ngehack bank, bobol bank, bobol datanya polisi lah. Itu baru kejahatan yang pinter namanya. Kalau cuman kayak gini mah ejes kepet kalau yang kayak gini. Kalau aku loh ya, nanti sampaikan ke mbaknya. Kalau dia nggak yakin lagi, suruh nonton konten saya. Tapi ini kayaknya sistematis ya, Mas. Soalnya orangnya juga ngaku pernah nipu yang TKW di Singapura, yang di mana gitu ya. Dan dia sistem gitu, maksudnya bersistem gitu kerjanya. Hari ini 5, besok 10, besok cariin aku 50 gitu ya. Nah, iya. Sampai titik ininya.
Kalau ada bukti transfernya ya udah ditransfer. Transfer aja 50 kan ada nomor rekening kalau memang mau dikasuskan loh ya. Pancing aja 50. Nah, itu kalau mau 100. Iya Mas, itu kalau mau dikasuskan tuh pengalamannya selama ini gimana sih Mas? Ya sampean harus pegang datanya dia. Kalau sampean mau ya sampean kalau tidak punya identitasnya tapi ada nomor yang dikirim transferan, nah pihak polisi harus datengin bank. Nah kalau yang ngasusin yang selama ini yang kemarin viral rame itu ya garangan yang sampai hamil. Itu sampai dihamilin. Nah kita bisa membuktikan semuanya bahwa dia itu di Korea, semua korbannya harus lapor. Lebih dari 10 bisa kita tangkap. Tapi kalau cuma 1 atau 2 ya ndak kuat buktinya. Kalau kemarin terbukti yang lapor sekitar 17 orang langsung ditangkap sama Polda di Jawa Timur. Langsung, nggak ada masalah. Soalnya nanti ya kembali lagi Mas, kita nggak ngerti ya sistem di Indonesia. Tapi intinya pengacara kita gerak, ada laporan, ada BAP dan semuanya ditulis secara tertulis, dilaporkan ke kantor lembaga pengacara. Pengacaranya bergerak nyari polisi, investigasi data, posisi di mana, tangkap, kelar. Publish. Ketangkepnya juga dipublish. Lah kalau dianya punya duit ya tahu sendiri kan hukum di Indonesia kayak gimana sih. Ya kasih duit ya kan yang nangkep juga lumayan. Bisa dapat, tapi intinya kan ya sudah ada efek jera buat dia. Ya kan kalau dia mau bayar atas kebebasannya dia kan pastinya lebih tinggi tuh. Jadi kalau menurut Mas Sandro kalau single case gitu ya lebih baik let it go gitu ya. Yang pertama itu gitu. Kalau dia mau mengikhlaskan ya. Kalau nggak mau mengikhlaskan ganti, balik kerjain. Nomor rekeningnya kemana? Atau aku punyanya duit cash aja. Bagaimana? Pancing aja kayak gitu. Ini cash ada 5 juta atau 10 juta, tolong please jangan disebar. Kamu mau ketemu di mana? Saudaraku ada di Madiun gini-gini, udah ready cash gitu aja. Gak mungkin dia berani ya gebuki selesai no, bener nggak? Tantang aja. Scammer itu kalau ditantang takut. Iya. Scammer itu berani nantang karena kitanya yang takut. Iya. Jadi yang harus dibetulkan ada rasa takutnya dulu. Tantang aja. Kamu di mana? Kos WB Indonesia, Madiun, Surabaya, Kediri. Saya ada 10 juta mau. Ambil di alamat ini silahkan. Wes silahkan mau ambil. Tantangin aja gitu, ngeper. Iya, ini karena dari awal kalau yang mbaknya yang nyangkut gini dari awal sudah jiper, sudah kalah mental, ya mereka udah di atas angin ya Mas ya. Ya iya no. Ya memang tujuannya scammer itu memporak-porandakan cara berpikir kita, nalar kita, logika kita itu diporak-poranda dulu, dibikin takut. Yang pertama dibikin seneng, dibikin nyaman. Terus akhirnya ngeluarin semuanya ya kan. Makanya ketika tiba-tiba orang bikin nyaman, hati-hati harusnya, alarmnya harus bunyi. Karena yang ditonton drama Korea, nggak nonton konten saya. Iya. Jadi kayak gitu, Mas. Iya. Ngerti Mas. Ya, jadi kita sembuhkan psikisnya dia dulu. Kita ajak berbicara logika dulu dia. Bentar Mbak. Jadi kalau logikanya dia sudah main, oh iya, kita sadarkan, kita bangunkan dia dari hal-hal yang sudah mempengaruhi dia kemarin. Sudah mau sebar-sebar aja. Mana ada sekarang tersebar di Facebook, di YouTube atau di TikTok, ya. Kebenet semua itu kalau model-model telanjang. Kalau ataupun ditonton ya nggak apa-apa, tonton aja Mbak, anggap aja nggak kenal kan gitu aja toh, nggak lewat. Terus simple loh, sudah terjadi mau ngapain kita? Mau ngelaporin polisi tambah effortnya lebih gede.
Heeh. Ya pas away aja, lewat aja, lewatkan. So silahkan, sok mau kemana, mau bagaimana, silahkan. Silahkan kalian mau seperti apa. Gak akan ada sepeser pun uang yang akan masuk ke rekening kalian. Kalau perlu dimaki-maki bangsat, anjing, babi gitu. Jiper dia, mundur dia. Oh udah nggak bisa ini, udah nggak kena, nggak bisa kita mintain duitnya. Mesti dia kayak gitu, mundur halus, mundur teratur. Kalau nggak percaya coba. Ya. Iya benar tuh Mas. Iya. Ya. Nah, kalau mbaknya Iya, masih nggak yakin nonton konten ini, kalau nggak yakin suruh telepon saya. Tak cuci otaknya biar lebih kuat dan strong. Iya. Makasih ya Mas Andro. Ya, makasih. sehat selalu ya. Sehat selalu. Ya, makasih ya Mas. Sukses selalu ya. Matur sembah nuwun. Yo, bye-bye. Yo, bye. Oke, teman-teman. Love scammer temennya ya. Sudah dikirim. Ya aku nggak tahu dia scammernya sendiri apa enggak. Kalau dia scammernya sendiri ya ya sudah lah, nggak apa-apa, tak gas pisan kan. Jadi karena mbaknya nggak cerita sama saya, cuman voice call aja di voice recorder. Nah saya nggak akan naikkan voice recordernya. Oke, ini sudah ada yang mau datang ke rumah. Mohon maaf, tak tutup dulu channel kontennya. Keep stay tune, hati-hati dan waspada, love scammer. See you, bye bye.